ada hak-hak bertetangga yang nanti akan kita bahas ya, bagaimana kita bisa memberi lebih daripada itu. Kenapanya nanti akan dijelaskan di bawah ya. Dan keberadaan tetangga yang baik ini merupakan salah satu keberuntungan seorang muslim ya. Kalau kita mau menjadi sumber keberuntungan tetangga kita ya, maka kita berusaha menjadi tetangga yang baik itu tadi. Nah, di sini dibuka dengan kalimat ya, al-jiwaru haqqahu azimun ya, bahwa tetangga itu hak mereka itu besar ya. Wal ihsanu ilal jironi, dan berbuat baik kepada tetangga min ajalli a'malil imani, itu merupakan bagian dari amal-amal yang berkaitan dengan keimanan ya. Berarti ada ini dimaksud dia adalah konsekuensi keimanan. Fala yu'minu man la ya'manu jaruhu biwaifihi gitu ya. Maka seseorang itu tidak dikatakan beriman hingga tetangganya merasa aman dari keburukan-keburukannya. Jadi tadi dikatakan ini merupakan amal-amal keimanan atau konsekuensi keimanan. Berarti selama kita kemudian mengaku sebagai seorang yang beriman ya, sebagai seorang mukminah, ada iman dalam diri kita dan kita ingin iman kita itu sempurna di hadapan Allah ya. Salah satu hak orang yang harus kita penuhi adalah para tetangga kita. Dan ini bukan persoalan sampingan gitu ya. Saking pentingnya kemudian Allah menyandingkan itu dengan pembahasan keimanan ya, nanti ada dalil-dalilnya di bawah gitu ya. Jadi ada apa ya, dia hampir-hampir kemudian dikatakan sejajar gitu ya, setara gitu ya. Kalau seperti pembahasan birrul walidain itu kan malah itu setara ya. Di sini ini memang bahkan disandingkan dengan kadar keimanan seseorang ya. Kemudian wakana salafus salih ya, dan adapun salafus salih ya, radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka, ya'lamuna sholahar rajuli wa ahlihi. Mereka mengetahui tentang kesolihan seseorang dan keluarganya bihusni jiwarihim liman haulahum, dengan kebaikannya terhadap tetangga mereka, juga terhadap orang-orang yang ada di sekitar mereka. Wa yus'alu 'anir rajuli, dan kemudian generasi salafus sholih itu juga bertanya tentang laki-laki tersebut, jironihi, kepada tetangganya. Fa in asnau khairon, maka jika tetangganya menilai bahwa dia adalah orang baik, kana dzalika dalilan ala annahu min ahlil khairi, maka itu adalah petunjuk ya atau bukti bahwa laki-laki itu merupakan orang yang baik, al-muttabi'ina lisunnani, yang kemudian mengikuti sunnah Rasulullah, al-mutamassikina bil khuluqil hasani, dan dia terkategori orang yang berpegang terhadap akhlak yang baik, wala khaira fi man yubghiduhu jiranuhu, dan tidak ada kebaikan pada orang-orang yang dibenci oleh tetangganya ya. Nah, ini kan merupakan pengantar ya, pengantar pembuka bagi kita bahwa di generasi salafus sholih mereka terbiasa menilai seseorang itu baik atau tidak itu berdasarkan testimoni tetangganya gitu ya. Jadi ditanya, ini gimana si fulan ini, si fulana ini bagaimana gitu ya. Apakah kemudian dia bisa berinteraksi dengan baik di masyarakat ya, apakah justru dia sebaliknya ya mungkin sering melakukan hal-hal yang mengganggu masyarakat sekitar, tetangga sekitar, dan seterusnya. Dari situ, ya insya Allah merupakan cerminan kebaikan dirinya. Karena itu merupakan cerminan dari keimanannya dia terhadap Allah serta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan insya Allah di antara kita semua tidak ada yang tidak punya tetangga ya. Kita tidak tidak hidup di tengah hutan belantara tanpa ada tetangga sama sekali ya. Kita semua punya tetangga, mungkin minimal satu ya. Tetangga rumah kah, tetangga kontrakan kah, tetangga kos kah, dan lain sebagainya ya. Maka mereka itu memang punya hak yang besar dan yang paling bisa menilai diri kita sebenarnya gitu ya. Kalau keluarga sendiri ya, keluarga sendiri mungkin kan tidak setiap saat bertemu ya, kalau tidak satu rumah gitu. Tapi tetangga ini kan hampir setiap hari kita punya kesempatan interaksi dengan mereka. Hatta kita tidak pernah berinteraksi dengan mereka, itu menjadi sebuah penilaian juga. Ini kenapa sih gitu ya, eksklusif banget misalnya ya, atau kemudian tidak mau bergaul dan lain sebagainya. Nah, sekarang malah yang terjadi, fenomena yang ada ya di masyarakat sekarang, ini sekaligus reminder untuk diri Tata sendiri ya.
tentang bagaimana kemudian kehidupan bertetangga itu sudah tidak seideal zaman dulu gitu ya. Kalau zaman dulu beneran tetangga itu seperti keluarga dekat gitu ya, apa-apa itu sama tetangga gitu ya. Ngurus anak bareng-bareng sama tetangga gitu ya, urusan dapur kadang dibahas bareng tetangga. Kalau sekarang ya benar-benar nafsi-nafsi. Bahkan kadang kemudian tidak tahu tetangganya namanya siapa, ya tidak pernah bertemu dengan tetangga ya, karena kemudian memang masing-masing disibukkan ya dengan kegiatannya atau kemudian dengan aktivitasnya, berekonomi gitu ya, mencari uang dan lain sebagainya ya. Apalagi kalau kemudian tetangga kita misalnya dia itu ASN, anaknya itu anak sekolah atau anak kuliahan gitu ya. Bisa jadi di rumahnya kita cuma ketemu ART-nya misalnya begitu ya. Karena masing-masing pulangnya sore, pulangnya malam dan seterusnya. Nah, tapi di situ bukan berarti kita tidak bisa nanti ya melakukan adab-adab terhadap tetangga, walaupun memang tentu akan berbeda dengan yang kita itu intens bertemu dengan tetangga gitu ya. Kemarin banyak sekali ya kalau misalnya teman-teman ngelihat berita-berita di Jabodetabek lah ya, yang kemudian ada yang meninggal dunia di rumah tapi tetangga tidak tahu, ya, yang kemudian ada kejadian KDRT dan seterusnya, tapi tetangga tidak tahu ya. Nah itu kan bagian dari sebenarnya seperti teguran lah ya untuk kita bahwa ternyata tetangga itu memang sepenting itu. Ya. Yang paling miris kemarin itu kan kejadian ini ya, yang baru-baru ini terjadi, ada seorang istri yang kemudian menceritakan suaminya meninggal dunia ya, sampai kemudian akhirnya dia saking syoknya katanya gitu ya, dia tidak juga mengurus anaknya sampai anaknya juga meninggal ya kalau tidak salah ya, yang kemudian orang-orang kan ribut menyalahkan, kenapa sih enggak nelpon kek gitu ya, enggak hubungin tetangga dan lain sebagainya ya. Walau alam seperti apa kejadiannya, tapi kita tidak bisa membayangkan ya sampai segitunya gitu ya. Kalau misalnya kita tahu tetangga kita enggak pernah keluar sekian hari kan harusnya kita kayak curiga gitu ya, ini biasanya ada ya, minimal cari tahu kah atau gimana gitu ya. Kemarin kan Tata juga baru nyadar nih, tetangga Tata depan rumah nih kok tokonya enggak pernah buka gitu ya, biasanya selalu buka setiap hari gitu. Akhirnya tanya ke Abinya Fatih, oh ternyata ada begini 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 gitu. Oh begitu, taunya dari suaminya yang ini ya, suaminya tetangga itu. Jadi Abina Fatih yang dapat informasinya. Nah, walaupun mungkin tidak pernah ketemu, tapi setidaknya ada ya rasa-rasa keanehan gitu kalau nggak pernah ngelihat gitu ya. Kecuali memang tidak pernah keluar sama sekali, dan nyatanya di masyarakat juga ada fakta-fakta yang seperti itu. Nah, jadi bersikap baik kepada tetangga itu merupakan sikap ittiba terhadap sunnah Rasul, juga kita berkategori orang yang berakhlak baik ya. Kemudian wa min sa'adatil mar'il muslimi, dan di antara kebahagiaan orang-orang muslim, al maskanul al wasi'u ya, tempat tinggal yang lapang, wal jaru as-solihu, dan tetangga yang solih, wal murakibul al hamiu, dan juga kendaraan yang nyaman. Walihada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan terhadap hal ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat atau berpesan, an-nisa'a khususan, ya, khusus ya terhadap para perempuan, bil ihda'i ilal jirani, untuk memberi hadiah kepada tetangganya. Faqala, ya maka Rasul bersabda ya dalam hadisnya, ya nisa al-muslimin, ya nisa al-muslimat, ya wahai perempuan-perempuan muslimah, la tahkiranna jaratun li jaratiha, ya janganlah kemudian bertetangga, kemudian ia meremehkan tetangganya, walau firsina syaktin, ya, bahkan ya andai itu merupakan memberi makanan dari telapak kaki kambing. Ya, maksudnya apa? Jangan pernah kita meremehkan tetangga, apalagi misalnya karena beda strata sosial, atau karena kita tidak suka, atau karena kita mendengar gosip-gosip tidak enak terkait tetangga itu ya. Jangan pernah kita remehkan ya. Termasuk perbuatan yang meremehkan tetangga itu adalah ketika kita memberikan mereka makanan, tapi makanannya bukan makanan yang baik gitu ya, atau bukan makanan yang kita sukai, malah kita kasih mungkin sisa-sisa, kita kasih makanan yang keluarga kita tidak makan ya, kita kasih makan yang keluarga kita tidak suka. Nah, itu termasuk meremehkan tetangga ya. Berarti harusnya kita memberikan makanan itu yang terbaik. Nah, ini di sini yang menarik kan bukannya tidak memberikan makanan ya, tapi memberikan makanan yang justru terkategori meremehkan tetangga itu sendiri.
Dan bagaimana sampai dikatakan itu merupakan sumber kebahagiaan seorang muslim ya, ini terlihat dari salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang bisa kita baca juga setiap hari ya, ba'da sholat kita. Allahumma inni a'udzubika min jari su ya. Ya Allah, wahai Allah, ya sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk fi daril muqami, di tempat kediamanku yang tetap. Fa inna jarod dunya yatahawwalu, karena sesungguhnya tetangga di dunia bisa berpindah-pindah. Ya. Yang entah kita yang ganti-ganti rumah, gitu ya, ganti rumah ini maksudnya pindah kontrakan mungkin gitu ya, kan ganti-ganti rumah gitu. Tapi tidak salah juga kalau misalnya ganti-ganti rumah. Jadi kita pindah ke sana kemari kan tetangganya ganti. Atau misalnya mungkin justru tetangga sebelah kita yang ganti-ganti. Bisa jadi ya, bisa jadi ada kejadian-kejadian seperti itu. Maka kita minta terus sama Allah ya, agar kita dilindungi dari keberadaan jari su ya, tetangga yang buruk. Berarti memang keberadaan tetangga itu sangat menentukan ya, sangat menentukan kenyamanan hidup kita ya, sangat menentukan bahkan kebaikan diri kita, karena tentu ada pengaruh-pengaruh yang akan mereka datangkan bagi diri kita maupun keluarga. Nah, kalau kalau di bagian bawahnya ini kan ini syair ya, syair dari seorang penyair yang artinya mereka mencercaku karena aku menjual murah rumahku. Ya. Yang mereka tidak ketahui bahwa ternyata tetanggaku di sana itu membuat suasana menjadi keruh. Maka aku katakan pada mereka, sudahi cercaan itu, karena tidak lain dengan tetanggalah perumahan menjadi mahal atau murah. Ya, Masya Allah. Jadi bukan gara-gara bangunannya, bukan gara-gara bisa dia klaster apa, fasilitasnya apa, ya ini, dekat dari itu, bukan. Gitu ya. Tapi kenyamanan itulah yang membuat tempat tinggal kita menjadi lapang, ya tempat tinggal kita itu menjadi bernilai mahal, bernilai lebih, dan itu dilihat dari tetangga. Kemudian ya, waljarul kafiru ya, bagaimana dengan tetangga yang kafir ya? Apakah kemudian mereka juga harus diperlakukan baik? Ternyata lahu hakul jiwari. Bagi mereka terdapat hak sebagai tetangga. Ya, jadi meskipun mereka tetangga yang kafir ya, entah agama apapun, mereka tetap punya hak sebagai tetangga. Berarti nanti yang akan kita bahas ya, adab-adab terhadap tetangga, 8 poin setelah ini, itu semua tetap kita penuhi, meskipun tetangga kita adalah orang kafir. Waljarul muslimu, nah sedangkan kalau tetangga yang muslim, lahu haqqani, ya bagi mereka itu ada 2 hak ya. Kalau yang tetangga kafir kan tadi 1 hak, yakni hak sebagai tetangga. Kalau tetangga kita muslim ada 2 hak. Yang pertama adalah hakul Islam dan yang kedua adalah hakul jiwa. Ya. Ada hak sebagai sesama muslim, juga ada hak sebagai tetangga. Kemudian konteks yang ketiga, waljarul muslimul qaribu. Kalau tetangga kita itu muslim dan masih kerabat dekat. Nah, ini kena banget sama kasus Tata nih, karena tetangga Tata semuanya ipar-ipar Tata ini gitu kan ya. Maka hukukuhu salah satunya, maka hak-haknya ada 3. Yang pertama hak Islam, yang kedua hakul jiwa atau hak bertetangga, dan yang ketiga adalah hakul qorobah, hak-hak sebagai kerabat. Nanti akan seperti apa hak-hak sebagai kerabat dekat nih, insya Allah ada pembahasannya lagi ya. Walaupun secara umumnya sudah pernah kita bahas ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke adab-adab atau kemudian sunnah Rasulullah seputar bertetangga? Silakan Ahwatifillah yang mau bertanya dulu di pembuka, berbuat baik terhadap tetangga. Belum ada sepertinya Mbak Ta. Ya, Oh, bilang gitu. ya jadi tetangga selama Kalau judul saya sedikit. oh, Oh ada. iya dong. Ya silakan Bu Yuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, tetangga itu bisa dikatakan tetangga itu apakah cuman berada pada sekitar kita, misalnya 1, 2, 3 di belakang, depan, kiri, kanan gitu, atau kan ada ya dikatakan di dalam hadis itu jika ada yang berbuat maksiat itu kan kayak berzina itu 40 rumah tetangga itu kena apa namanya
kena dosanya gitu. Apakah bisa tetangga itu terkategori rumahnya itu seperti apa ta? Mm-mm. Syukran Ustazah. Iya, itu nanti insya Allah ada pembahasannya di poin yang kelima ya. Nanti ada dalil yang berkaitan dengan siapa sih yang termasuk tetangga kita. Jadi mungkin nanti aja ya dibahas, insya Allah akan terbahas. Jadi di sini masih fokus pada hak-hak umum tetangga ya, juga bahwa tetangga itu tidak berbatas agama gitu ya. Apapun agamanya ya, selama dia nanti masuk kategori tetangga kita, maka hak-haknya sebagai tetangga harus kita penuhi. Mungkin lanjut dulu ya ke poin tentang ajaran-ajaran Rasul atau sunnah-sunnah Rasul seputar kehidupan bertetangga ya. Yang pertama, ajaran Rasul seputar bertetangga adalah al-wisayatu bil jari ya. Tentang bagaimana kita berpesan tentang pesan-pesan baik untuk bertetangga ya. Pesan-pesan baik siapa ini? Wisoyahnya dari siapa ya? Bahwa kemudian rawal Imamul Bukhari bi sanadihi ila Aisyah radhiyallahu anha. Imam Bukhari telah meriwayatkan dengan sanad dari Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, mazala Jibril yusini bil jari hatta qanantu annahu sayurisahu, gitu ya. Sampai kemudian ya Rasul itu merasa nih, saking tidak henti-hentinya Jibril itu berpesan kepada Nabi soal tetangga, sampai-sampai Rasul itu menyangka bahwa Jibril akan memberikan hak waris kepada tetangga. Saking banyaknya, gitu ya, saking seringnya malaikat Jibril itu membahas tentang tetangga gitu ya, ada banyak wasiat yang diturunkan, sampai Rasul ngerasa ya jangan-jangan sebenarnya mereka ini ahli waris. Saking seringnya disebut ya, seolah-olah penting banget. Dan di dalam hadis yang lain juga ya, riwayat Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yuhsin ila jarihi, maka hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya, dan barang siapa yang beriman kepada hari akhir juga kepada Allah ya, fal yukrim dhaifahu, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yaqul khairan aw liyasmut, ya, maka hendaklah ia berkata baik atau diam ya. Jadi dalam hadis ini ada 3 perkara yang dikatakan oleh Rasul merupakan cerminan dari keimanan kita kepada Allah dan hari kiamat. Ya. Kalau kemudian menurut penjelasan beberapa ulama, ketika sesuatu itu dikaitkan dengan hari akhir, ya, dikaitkan dengan keimanan kepada hari akhir, maka sesuatu itu menjadi pembeda antara seorang mukmin dengan orang yang munafik. Bisa jadi mereka sama-sama ngaku beriman, gitu ya, sama-sama beriman kepada Allah, Rasulullah, dan lain sebagainya. Maka kan terkategorilah dia mukmin. Tapi kapan seseorang itu dikatakan munafik adalah ketika keimanannya kepada hari akhir itu tidak ada, atau bahkan kurang, ada cacatnya. Sehingga keimanan pada hari akhir yang cacat ini, yang kurang ini, akan berefek pada amalnya di dunia. Nah, salah tiganya adalah pada bagaimana dia kepada tetangganya, bagaimana dia kepada tamunya, dan bagaimana dia itu memilih untuk berkata baik atau diam. Ya, berarti kalau kita tidak mau dikatakan sebagai seorang yang munafik, ya, iman kita kepada Allah dan hari akhir itu sempurna, kita harus senantiasa berbuat baik kepada tetangga, kemudian memuliakan tamu, juga berkata baik, atau kalau tidak bisa berkata baik, mendingan diam, seperti itu ya. Jadi ini dua pesan-pesan yang berkaitan dengan tetangga yang kemudian termaktub di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang lain bagaimana? Banyak. Ya. Tapi dari 2 hadis ini insya Allah sudah menjadi jelas ya. Yang pertama berarti menunjukkan sering sekali malaikat Jibril itu menyampaikan tentang hak-hak tetangga, dan yang kedua ini adalah berkaitan dengan bagaimana berbuat baik pada tetangga itu adalah cerminan dari keimanan kita kepada Allah dan hari akhir ya, luar biasa. Kemudian bagian yang kedua ya adalah tentang hakul jari, tentang hak tetangga.
Diriwayatkan dengan sanad dari Mikdad bin Aswad radhiyallahu anhu, ya, bahwasannya ia berkata, Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia bertanya, ya, Mikdad bin Aswad ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashabuhu aniz zina, ya, tentang afwan, salah. Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabuhu, ya. Rasul yang bertanya, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, aniz zina, tentang zina. Qalu, ya, mereka kemudian menjawab pertanyaan Rasul, haramun haramahullahu wa rasuluhu, ya, bahwa zina itu ada sesuatu yang haram, yang mana Allah dan Rasulnya mengharamkan zina itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an yazniya ar-rajulu bi asyri niswatin aisaru alaihi min an yazniya bi imro'ati jarihi, ya. Apa katanya Rasul, ya? Sungguh misalnya seseorang laki-laki ini, ya, berzina dengan 10 wanita, maka hal itu lebih ringan dosanya bagi orang itu daripada dia berzina dengan istri tetangganya. Masih lanjut, ya. Wa sa'alahum sallallahu alaihi wasallam anis sariqati. Ya. Dan Rasul kembali bertanya kepada para sahabat terkait dengan pencurian. Qalu, para sahabat itu kemudian menjawab, haramun haramaha Allahu azza wa jalla wa rasuluhu. Itu adalah suatu hal yang haram, maka sarokoh atau pencurian itu diharamkan oleh Allah azza wa jalla dan Rasulnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an yasriqa min asyrati abyatin aisaru alaihi min an yasriqa min baiti jarihi. Andai, ya, misalnya ada seseorang yang mencuri dari 10 rumah, maka hal itu masih lebih ringan dosanya bagi orang itu daripada dia mencuri dari rumah tetangganya. Jadi luar biasa, ya. Saking kemudian tetangga itu harus dipastikan keamanannya. Jadi jaminan keamanan terhadap seseorang itu salah satu yang paling penting itu muncul dari tetangganya. Tetangganya itu tidak mengganggu keluarganya, tetangga itu tidak lirik-lirikan dengan istrinya, tetangga itu tidak kemudian memiliki sifat hasad, ya, terhadap benda-benda yang ada di rumahnya, gitu. Yang mana kan nanti hal-hal itu yang akan menghantarkan pada perzinaan, ya, atau kemudian pencurian yang dilakukan oleh tetangga kepada tetangganya. Nah, ini kan luar biasa, ya. Rasul mengatakan kalau nih mau dibandingkan itu. Padahal kan kita sama-sama tahu, ya, yang namanya zina itu ya mengerikan gitu, ya. Balasan zina di akhirat itu luar biasa. Yang paling ringan itu saja sudah sangat mengerikan. Apalagi kemudian di sini 10 orang yang dia zinahi misalnya. Itu ternyata masih lebih ringan daripada berzina terhadap tetangga, ya. Kemudian mencuri, kita sama-sama tahu mencuri jika tanpa ulur yang dibenarkan syariat atau tidak pada kondisi yang dibenarkan syariat dan telah memenuhi nisabnya, gitu, ya, maka dia dipotong tangannya. Tapi ternyata mencuri kepada 10 orang, 10 rumah, gitu, ya, masih mending, ya, masih lebih baik gitu daripada mencuri terhadap tetangga. Berarti dosa menzinahi istri tetangga dan juga dosa mencuri terhadap tetangga itu jauh lebih besar balasannya daripada apa yang kita ketahui selama ini. Nah, faktanya sekarang nih, pertanyaannya, apakah kemudian tidak ada kejadian tetangga berzina dengan tetangganya atau tetangga mencuri dari rumah tetangganya di zaman sekarang? Selalu ada, Mbak Ta. Selalu ada, ya. Malahan yang begitu-gitu tuh banyak kita temukan, gitu, ya. Kita tidak nyari aja, kadang beritanya lewat sendiri kan, ya. Yang tetangga ini berkomplot dengan tetangganya, ya, nyuri di rumah tetangganya. Tahu tetangganya keluar kota, mbok ya dijagain gitu rumah tetangganya, ini malah dicuri rame-rame, gitu, ya. Ada yang malah kemudian berkomplot untuk bunuh tetangganya dengan tujuan apa? Menguasai harta, ya. Dan nauzubillah min dzalik, ya, yang kemudian berzina, yang berselingkuh antar tetangga itu ya banyak sekali kejadiannya. Ya, padahal itu dikatakan oleh Rasulullah melalui riwayat Imam Bukhari tadi adalah sebuah hal yang dosanya jauh lebih besar, ya, jika dibandingkan dengan melakukan hal serupa kepada 10 orang, ya. Lanjut, ya, poin yang ketiga, ya, tentang
al-ihda'u ilal jari, ya, tentang memberi hadiah kepada tetangga, ya. Jadi ada satu riwayat dari Ibnu Umar, ya. Ini sama dengan yang tadi, ya. Kalau yang tadi sanadnya itu dari Aisyah, kalau yang ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, mazala Jibrilu yusini bil jari hatta zonantu annahu sayuwarrithu. Saking tidak henti-hentinya atau terus-menerusnya Jibril berwasiat kepadaku tentang tetangga, sehingga aku menduga bahwa dia akan memberikan hak waris kepada tetangga. Saking seringnya dibahas. Kemudian dari riwayat yang lain, dari Jabir Abdullah bin Amr, ketika kemudian dia itu annahu dhubihat lahu syatun, ya, ketika dia disembelihkan kambing gitu ya, faja'ala yaqulu li gulamihi, maka kemudian ia beranjak, ya, dan berkata kepada pembantunya, ahdaita li jarina al-yahudi, ya, apakah engkau telah memberikan hadiah kepada tetangga kita yang Yahudi, ya. Mana dia sebentar. Ahdaita li jarina al-yahudi. Dia bertanya lagi, ya, diulangi, ya, apakah engkau telah memberi hadiah kepada tetangga kita yang Yahudi? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ya, aku telah mendengar bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, mazala Jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarrithuhu, ya, hadis yang tadi. Jadi Ibnu Amr, apa ini bukan Ibnu Umar, Ibnu Amru, Abdullah bin Amru. Itu kemudian ketika dia disembelihkan kambing, kemudian memikirkan tetangganya, yang mana tetangganya ini adalah beragama Yahudi, gitu ya. Maka dia tahu, gitu ya, dia tahu bagaimana kemuliaan tetangga, dan dia tahu juga Rasulullah pernah menyampaikan sabda seperti itu, gitu ya. Maka dia mengingatkan kepada pembantunya untuk kemudian memberikan hadiah kepada tetangga, gitu ya. Nah, bagaimana kemudian kaidah pemberian hadiah itu, ya, dijelaskan di sini dalam 2 poin di bawahnya, ya. Yang pertama tentang yuhdi ila aqrabihim baban, ya, tentang memberikan hadiah kepada tetangga yang lebih dekat pintu rumahnya, gitu ya. Warawa an Aisyah radhiyallahu anha. Jadi hadisnya ini diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika ia berkata, ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, innali jaraini, sesungguhnya bagiku ada 2 orang tetangga. Fa'ila aihima uhdiya, ya, maka kepada siapa di antara keduanya aku memberikan hadiah. Ya, Rasul kemudian menjawab, ila aqrabihima minki baban, ya, kepada tetangganya yang lebih dekat pintunya kepadamu. Jadi kalau misalnya mungkin dalam satu kompleks ada, anggaplah ya di rumah Tata, di sini kemudian ada 4 rumah nih tetangga yang paling dekat, gitu ya, bahkan satu halaman. Maka siapa yang paling berhak kita beri hadiah? Yang sebelah rumah, yang pas sebelah rumah, gitu ya. Kalau mau ngasih ke yang lain gimana, gitu ya? Maka itu menjadi prioritas yang belakangan, gitu ya. Tapi yang paling berhak adalah yang sebelah rumah. Ini ini berkaitan dengan hadis tadi, ya, riwayat Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan masih lanjut di poin yang kelima tentang al-adna fal-adna minal jironi. Yang mana yang menjadi prioritas atau yang lebih kita utamakan di antara tetangga-tetangga. Ini kalau tetangganya banyak banget, gitu ya. Wa anil hasani rahimahullahu ta'ala, dari Al Hasan rahimahullahu taala, ya, ketika ia ditanya tentang batasan bertetangga, ya, ini yang tadi ditanyakan sama Yuti, ya, batasan tetangga itu siapa sih, ya. Maka dia menjawab, ya, faqala arba'ina daron amamahu, ya, 40 rumah di depan, ya, wa arba'ina khalafahu, dan 40 rumah di belakang, wa arba'ina an yaminihi, dan 40 rumah di kanannya, wa arba'ina an yasarihi, dan 40 rumah di sebelah kirinya. Qala, kemudian ia berkata, ya, lanjutannya, inna Aba Hurairah radhiyallahu anhu qala, ya, sesungguhnya Abu Hurairah, ya, semoga Allah meridhoinya, berkata, wala yabda'u bijarihil aqsa, dan seseorang itu tidak
memulai dengan tetangganya yang jauh qabla al-adna, sebelum dia memulai dengan yang lebih dekat. Walakin, ya akan tetapi, ia beda'u bil adna qabla al-aqsa. Dia harus memulai dengan tetangga yang dekat sebelum yang jauh. Ya. Jadi bukan kemudian yang jauh-jauh tidak boleh, ya, atau kemudian tidak ada jatahnya, misalnya begitu, tidak. Ya. Tapi terkait dengan prioritas, memang yang pintu rumahnya paling dekatlah yang paling berhak untuk kita berikan hadiah. Ya. Nanti gimana dong yang jarak 10 rumah dari kita, nggak dapat hadiah dari kita, gitu ya. Insya Allah dapat dari tetangga yang pas di sebelah rumahnya, gitu kan ya. Jadi kita nggak usah pusing ya. Kalau kemudian diaplikasikan dengan baik nih sunnah seputar memberi hadiah kepada tetangga, kan akan selalu ada tetangga dekat yang saling memenuhi hak, yang saling memberi hadiah dan seterusnya. Cuma kadang tantangannya nanti adalah seringkali ada kecenderungan-kecenderungan ya dalam bertetangga. Tetangga yang ini baik gitu ya, tetangga yang pas di depan rumah, pas di kanan rumah, pas di kiri rumah, pas di belakang rumah ini tidak baik semua, jarang ketemu dan seterusnya. Gitu. Nah, itu tidak mengubah fakta ya bahwa mereka tetangga yang paling dekat. Bahkan mungkin dengan kita memulai lebih dulu memberikan hadiah kepada mereka, tetangga-tetangga yang paling dekat tentunya dengan kita, yaitu bisa memulai hubungan yang baik dengan mereka. Gitu ya. Lalu lanjut poin yang keenam, gitu ya. Nah, kalau ini terkait dengan larangan ya, atau kondisi-kondisi yang tidak ideal terhadap tetangga, tentang man aglaqal baba alal jari, ya, tentang seseorang yang menutup pintunya terhadap tetangga, gitu ya. An ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar ya, semoga Allah meridai keduanya, ia berkata, laqad ata alaina zamanun, ya, telah terjadi atau telah terlewati pada kita suatu masa. Al-qala, atau kemudian ia juga berkata hin atau suatu masa. Wa ma ahadun ahakku bidinarihi wa dirhamihi. Sampai kemudian dikatakan tidak ada seseorang yang lebih berhak atas dinar dan dirhamnya min akhihi al-muslim, dari kalangan saudaranya yang muslim ya, dibandingkan saudaranya yang muslim. Summal ana, kemudian sekarang ad-dinaru wa dirhamu ahabu ila ahadina ya. Keberadaan dinar dan dirham itu lebih dicintai dari salah seorang dari kita min akhihil muslim, dibandingkan saudaranya yang muslim. Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min jarin muta'alliqin bi jarihi yaumal qiyamah. Banyak sekali tetangga yang saling menuntut tetangganya di hari kiamat. Yaqulu, tetangga itu berkata, ya Rabbi, ya wahai Tuhanku, haza aglaqa babahu duni famana'a ma'rufahu. Orang ini nih, tetanggaku ini menutup pintunya di depanku, maka ia mencegah kebaikannya, yaitu mencegah pemberiannya terhadap diriku. Jadi di sini ya, makna yang tersirat di dalam hadis ini adalah kita harus selalu peduli dengan tetangga kita. Hatta kemudian tetangga kita tuh mungkin malu ya mau minta tolong, ya. Malu untuk kemudian menghubungi duluan, malu untuk minta ini itu. Tapi harusnya kita saling peduli dan pintu kita senantiasa terbuka. Artinya bukan kemudian pintu yang secara harfiah pintunya kebuka terus, tidak gitu ya. Tapi bahwa kita senantiasa ada untuk mereka, kita senantiasa ringan untuk membantu mereka dan punya kepedulian dengan mereka. Dan konteks ini ya berbeda dengan konteks syariat hak tuan rumah tidak membukakan pintu bagi tamu ya. Misalnya pun tetangga kita itu datang mau bertamu ke rumah, mau main ke rumah, terus kita tidak bersedia menerima tamu, mungkin lagi orang enak badan kah, lagi gimana seperti yang pernah kita bahas kapan hari. Terus kita nggak mau bukain pintu saat itu ya, tidak mau mempersilahkan masuk, nggak masalah. Ya, jadi ini bukan ke sana arahnya gitu ya, tapi lebih kepada bagaimana kita selalu terbuka, kita selalu ada untuk memberikan bantuan ya. Karena bagian akhir dari ayat ini dikatakan famana'a ma'rufahu. Dengan dia menutup diri, menutup pintu terhadap tetangganya, tercegahlah kebaikan-kebaikan dari dirinya untuk tetangga itu, termasuk pemberian-pemberiannya. Kalau konteks yang dibahas oleh Ibnu Umar di atas itu kan dulu sebenarnya nih kayak menceritakan ya, kalau dulu itu ya
Seorang muslim ketika dia punya dinar dirham itu dia merasa ada hak saudaranya di sana ya, ada hak tetangganya di sana. Tapi sekarang ya tibalah kita di masa ketika seorang muslim merasa pada dinar dan dirhamnya itu dia lebih suka itu untuk dirinya sendiri. Ya, dia tidak suka berbagi. Nah, ini menjadi teguran bagi kita ya. Ketika di alam kapitalistik kayak sekarang ya, sikap individualistis ya juga kemudian beratnya tuntutan kehidupan mungkin ya, tekanan untuk memenuhi ini, memenuhi itu, kadang membuat kita perhitungan. Hatta kepada tetangga kita ya, bahkan tetangga sendiri kan bisa jadi kondisinya jauh lebih terjepit dibandingkan kita ya, maka butuh kepekaan. Kepekaan itu kita dapat dari mana? Dari interaksi kita dengan mereka. Kemudian yang ketujuh lah, la yashba'u duna jarihi ya, tidak kenyang sendiri ya tanpa tetangganya ya. Warawa an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma yukhbiru Ibna Zubair yaqulu ya, dari Ibnu Abbas dia mengabarkan bahwa Ibnu Zubair itu berkata ya, Sami'tun Nabi ya sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya, aku mendengar Rasul itu bersabda ya, apa sabdanya Rasul? Laisal mu'minu ya, bukanlah dia itu dikatakan mukmin. Allazi yashba'u wa jaruhu ja'iun ya. Dia sendiri kenyang sedangkan tetangganya lapar ya. Jadi kalau kemudian kita tahu tetangga kita, siapa tetangga kita yang tadi dibahas di hadis sebelumnya itu ya, 40 di depan, 40 di belakang, 40 di kiri, dan 40 di kanan. Kalau kemudian kita kenyang sendiri, tapi kemudian tetangga kita ada yang lapar, itu keimanan kita dipertanyakan. Ya. Mudah enggak kira-kira mengaplikasikan hadis ini gitu ya, memastikan tetangga kita kenyang. Kan bukan berarti kita harus bagi-bagi makanan tiap hari ya. Ke berapa rumah tuh berarti? 160 rumah ya. 40 kanan kiri depan belakang ya, bukan seperti itu. Tapi justru bahkan untuk mengamalkan hadis ini gitu ya, bagaimana kita memastikan tetangga kita sama-sama kenyangnya kayak kita butuh bantuan pihak lain. Ya enggak? Kita butuh masyarakat yang kemudian sama-sama bertakwa, masyarakat yang sama-sama mengamalkan hadis ini. Jadi akan saling membantu gitu ya, mengontrol kondisi tetangga. Bahkan kita butuh pemerintahan yang kemudian itu bisa memastikan setiap individu rakyatnya itu sejahtera. Kita butuh penguasa yang kemudian concern-nya adalah menyejahterakan, bukan kemudian mengenyangkan dirinya sendiri bahkan. Nah, kalau sekarang tetangga atau di antara kaum muslimin itu banyak yang cuma mikirin dirinya sendiri ya, yang penting dia kenyang, yang penting dia sudah makan, sebenarnya yang nyontohin siapa? Penguasanya juga ya yang nyontohin seperti itu ya. Penguasanya kan tidak peduli itu rakyatnya tidak bisa makan ya, mereka selalu aja gitu ya ngumpul di istana negara misalnya gitu ya, makan bareng kolega-koleganya ya, rekan-rekan politiknya ya, dengan makanan yang ya Allah ya, serba wah gitu ya. Kalau kita ingat bagaimana Sayyidina Umar aja nggak tega mau makan enak ya, nggak tega mau makan enak, bahkan kemudian memanggul bahan makanan untuk dibagikan kepada rakyatnya yang kekurangan. Nah, kalau kemudian hal itu dijalankan oleh penguasa ya, pemastian kesejahteraan itu ada dan merata di seluruh individu rakyatnya, kita akan mudah nih. Kita tidak akan dihantui rasa bersalah, kita tidak akan overthinking sebelum tidur mungkin ya. Kita mau merem itu mikir ini tetangga ada yang kelaparan enggak gitu ya, ada yang belum makan enggak gitu ya, karena sudah ada yang menjamin. Dan yang terakhir ya adalah tentang yuksiru ma'al marki ya, tentang memperbanyak air ketika membuat kuah, fayaksimu fil jironi, dan membagi-bagikannya kepada tetangga. Ya, diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa ia berkata ya, Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam, kekasihku telah berwasiat kepadaku tentang 3 hal atau 3 perkara. Isma wa ati walau li abdin mutajadda'in al-atrafi ya. Dengar dan taatlah walau terhadap pemimpin yang dia itu merupakan budak ya, yang buntung tangan dan kakinya. Wa idza sana'ta maraqatan fa aksir ma'aha summa anzur ahla baitin min jiranika fa asibhum minhu bima'rufin.
Bila engkau membuat kuah, maka perbanyaklah airnya. Lalu lihatlah anggota keluarga dari tetangga-tetanggamu. Beri mereka dari kuahmu sepantasnya. Dan yang ketiga, washolli sholata liwaqtiha. Dan sholatlah pada waktunya. Fa'in wajatta al-imama qad sholat, maka jika engkau mendapati imam telah sholat, faqad ahrazta sholataka, maka hendaklah engkau menjaga sholatmu. Wa illa, dan jika imam belum sholat, fahiya nafilatun, maka sholatlah bersamanya dan itu menjadi sebuah kesunahan. Ya, jadi ini 3 hal yang diwasiatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Dzar. Ya, yang pertama adalah tentang bagaimana taat kepada pemimpin, andai pemimpin itu adalah budak yang buntung tangan dan kakinya. Nah, ini adalah mubalaghah ya. Ada kata walau di situ ya. Walau li abdin mujaddi'i al-itrafi ya al-atrafi. Jadi ada kata walau di situ. Jadi ini adalah sighat mubalaghah ya, yang berarti seburuk-buruknya kondisi imam, seburuk-buruknya kondisi pemimpin, kita tetap wajib taat. Karena kan kalau kita kembalikan kepada fikihnya, kalau dia budak, dia tidak bisa jadi pemimpin kan ya, harus kemudian dia adalah orang yang merdeka. Jadi hadis ini bukan berarti seorang budak boleh menjadi pemimpin, tidak, gitu ya. Tetap syaratnya dia harus merdeka. Cuma ini pengandaian, ya, saking buruk kondisinya. Lalu wasiat yang kedua apa? Kalau membuat kuah, gitu ya, masak sesuatu, dibanyakin, dilebihkan, supaya bisa dibagi kepada tetangga. Dan yang ketiga, ya, lakukanlah sholat pada waktunya. Kalau kemudian sudah sholat imamnya itu, maka kita terkategori sudah menjaga sholat. Tapi kalau imam belum sholat, maka sholat berjamaahlah dengannya, dan itu merupakan amalan nafilah. Ya, Masya Allah. Jadi ternyata memang dari pembahasan ini kita menemukan banyak sekali ya hadis-hadis yang kemudian membahas tentang keutamaan tetangga, juga bagaimana adab-adab terhadap tetangga. Dan ini menjadi bukti bahwa di dalam Islam perhatiannya Allah dan Rasulullah kepada tetangga itu luar biasa. Kalau kemudian kita sendiri sebagai seorang muslim belum menjadikan tetangga itu sepenting ini, gitu ya, kita belum kemudian menjadikan mereka sosok yang spesial dalam kehidupan kita, ya maka disederhanakan. Ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Sudah selesai ya bab tentang bertetangga. Ya, Masya Allah. Dari tadi Mbak Yuti mungkin udah terjawab ya siapa aja yang menjadi tetangga kita. Ternyata kan 40 rumah di depan, di samping kanan, samping kiri, dan di belakang. Coba jadi mikir Mbak Ta, kalau kompleks kan sekarang ada kompleks yang acap kali tuh berdempetan dengan kampung ya Mbak Ta ya. Meskipun di pagar tembok gitu ya. Kayak gitu. Terus sekarang banyak klaster yang kayak gitu. Berarti kan yang di belakang pun meskipun ada Sebenarnya pagar tetangga. tembok ya masih tetangga. Sementara kalau orang klaster itu tuh rata-rata ya udah individualis, dan kalaupun mereka memikirkan lingkungan ya lingkungan di klasternya aja gitu. Sementara yang di belakang enggak. Benar-benar tersistemik sih. Ya, bahkan seringkali kan jomplang banget ya antara klaster-klaster yang ada, mungkin klaster yang memang mewah banget gitu ya, pisahin tembok tinggi gitu ya, ternyata di belakangnya itu perumahan yang kumuh ya, orang yang secara ekonominya terbatas. Nah, kesenjangan-kesenjangan kayak gitu kan malah seringkali ya memunculkan rasa-rasa tidak nyaman antar tetangga ya. Bahkan jangankan di kota besar ya, Tata dulu waktu di Mataram itu ngelihat itu ketika mulai banyak pembangunan klaster-klaster kayak begitu ya, yang mewah-mewah. Itu kan pokoknya cuma sekomplek ya, biasanya cuma 2 deret doang kan, rumahnya 2 deret. Terus ada tembok tinggi, di sebelahnya itu beneran orang-orang miskin semua. Sedangkan di klaster itu ya orang-orang yang beneran kaya banget gitu ya, orang kaya, dokter-dokter spesialis, apa segala macam. Tapi ketika kita masuk ke lingkungan di sebelahnya, yang sebenarnya adalah tetangga klaster itu, ya mereka untuk berobat itu susah, makan itu susah gitu. Jadi cuman kita mau menyalahkan masyarakat sepenuhnya ya balik lagi ya, itu bagian dari pengaturannya penguasa juga gitu kan. Bukannya tidak boleh juga kita punya rumah mewah, tidak gitu ya, tapi bahwa kemudian dimanapun kita tinggal, seperti apapun rumah kita, hak-hak tetangga itu tetap wajib kita.
kembali kepada syariat. Ya, dari Al-Watifillah ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan berbuat baik terhadap tetangga dari 8 poin hak-hak tetangga ya. Kalau nggak tambahin sedikit mungkin ya, ini tadi berkaitan dengan pertanyaannya Yuti yang bagaimana kalau kemudian diturunkan azab ya bagi orang-orang yang kemudian menjadi pelaku zina, atau dalam hadisnya yang lain juga dikatakan yang minum minuman keras, berjudi dan lain sebagainya gitu ya. Kenapa kemudian tetangga itu ikut kena azabnya ya. Ini berkaitan dengan apa yang dibahas tadi, bahwa ketika tetangga kita adalah muslim ya, wal jarul muslimu, ada dua haknya di situ. Ya, ada hakkon yang dikatakan. Yang pertama hakul Islam dan hakul jiwar. Kalau hak-hak tetangga kan ini seputar bagaimana memperlakukan mereka dengan baik ya, yang sudah kita bahas tadi 8 hal itu. Di antara hakul Islam itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Maka di antara masyarakat yang begitu luas tempat kita tinggal, mungkin sekelurahan kah, sekecamatan kah gitu ya, yang paling besar haknya untuk kita sampaikan nasihat-nasihat baik dan kita cegah mereka dari kemungkaran adalah tetangga itu. Maka kalau sampai ada tetangga yang bermaksiat, terus kita diamkan, ya kita biarkan, kita cuek terhadap keberadaan mereka gitu ya. Yang penting bukan keluarga saya, yang penting keluarga saya tidak ikut-ikutan. Maka nanti azabnya itu kena ke kita. Karena memang kewajiban kita ya dan hak mereka adalah kita sampaikan dakwah untuk mereka. Makanya kenapa ini berkaitan juga ya dengan hadis yang mengatakan bahwa nanti ketika ada turun azab dari Allah ya bukan cuma orang-orang yang bermaksiat itu yang kena, tapi orang-orang yang kemudian mendiamkan itu akan ikut kena, termasuk kita ketika tetangga kita bermaksiat. Nah, yang kemudian sering terjadi adalah ini berdasarkan cerita salah seorang teman kita yang dia tahu tetangganya itu ahli maksiat, ya judi, ya miras dan lain sebagainya gitu ya. Tapi dia tidak berani untuk kemudian meluruskan, tidak berani kemudian untuk menasihati. Karena apa? Karena takutnya nanti malah karena dia baru pindah ke situ ya, dia cerita dia baru pindah, dia pendatang baru, dia takut malah dia jadi dimusuhi ya, lebih-lebih lagi mungkin nanti keluarganya bakal disakiti ya, namanya orang yang terbiasa mabuk kan ya, orang terbiasa mabuk dan pakai narkoba kan kita tidak tahu apa yang akan mereka lakukan kalau kemudian mereka sedang dalam keadaan tidak sadar itu ya. Jadi dia takut ketika kemudian dia mengingatkan nanti dia akan dimacam-macamin sama tetangganya gitu kan ya. Jadi akhirnya dia galaunya apakah dia harus bertahan tinggal di situ gitu ya atau kemudian dia tetap menjalani kehidupan seperti biasa dengan menyimpan rasa tidak suka di dalam dirinya gitu ya. Ya maka nasihat yang Tata bisa kasih waktu itu ya hadis Rasulullah itu ya. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi. Ya bertahan dengan mengubah dengan hati dengan perasaan itu. Kita ingkari di dalam perasaan. Tapi itu adalah selemah-lemah iman. Kalau kita bisa ngomong, kita bisa sampaikan, kita dakwahi, ya itu adalah lebih baik daripada diam. Cuma memang akhirnya di alam seperti sekarang ini ya, mau amar ma'ruf nahi mungkar aja kita jadi mikir kan. Bukan mikir bukan mikir tentang wajib tidak wajibnya, tapi resiko ketika kita menasihati. Ya kayak dulu pernah ada Tata ngisi majelis taklim ya di salah satu kampung yang di situ terkenal premannya itu paling ditakuti sudah. Paling ditakuti. Jadi kalau di Bima ini ya, ini mungkin buat Syifa ya sekilas info ya. Di Bima ini premanismenya lumayan ya. Premanisme lumayan dan ada beberapa daerah yang paling terkenal premannya itu paling ditakuti. Jadi kayak ada yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu ya. Nanti kalau preman ini berasal dari daerah nomor 2 ketemu sama preman dari daerah nomor 1 pasti takut dia. Karena yang dari daerah nomor 1 ini jauh lebih ditakuti lah ya, lebih garang konon begitu. Nah, Tata ngisi majelis taklim itu di yang nomor 2 lah ya, peringkat nomor 2 kayak gitu ya, daerah nomor 2. Terus ngomong-ngomong gini tuh ngomong itu ibu-ibu yang di sana. Kita tuh sebenarnya gelisah Bu, gitu. Gelisah takut, gitu. Takut anak-anak itu juga nanti jadi ikutan tuh kayak mereka pakai narkoba, minum miras. Tapi gimana? Misalnya mereka lagi mabuk, terus kita nasihati, yang dipukul itu kita, gitu. Maksudnya begitu kita ngomong kita akan langsung dipukuli. Kalau sekedar dibilang soalin, soal apa ya enggak masalah, gitu kan ya. Tapi kalau kemudian malah kita dipukuli karena dia kan tak sadar bukan karena dia mabuk, gitu. Itu gimana gitu.
dalam hati, ya Allah, gini ya dilemanya ya. Ketika menjalankan amar ma'ruf nahi munkar, ternyata resikonya ya bisa bisa sampai terluka dan lain sebagainya. Dan bahwa sebenarnya memang yang paling punya kewenangan dan paling punya kemampuan untuk melakukan penataan terhadap hal-hal seperti itu ya memang bukan individu personal masyarakat situ gitu ya, tapi regulasi yang jelas. Nah, maka kalau di sini yang dibahas adalah adab-adab personal ya, maka seharusnya kalau kita mau serius menjalankan adab personal ini ya kita harus berusaha mewujudkan masyarakat Islami juga, dan bagaimana kita muhasabah terhadap penguasa ya supaya kemudian bisa memunculkan lingkungan yang kondusif. Ya. Oke, Masya ada Allah. yang mau ditanyakan lagi? Ya, Watifillah, ada yang mau ditanyakan lagi seputar tetangga? Mungkin sudah aman-aman saja ya. Atau tadi berada dalam keadaan dilematis gitu ya. Sudah siap praktek atau sudah praktek ya dan melanjutkan prakteknya, Allah ya. Insya Allah ya. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan Allah mampukan kita Amin. minimal ya, paling minimal itu dari sisi kitanya gitu Mbak Teh ya. Berupaya untuk menjadi Mm-mm. tetangga yang baik gitu ya. Kalau Oke. mungkin kalau mungkin tetangga kita kurang 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 beruntung ya, bukan kurang beruntung sih pasalnya. Kurang bahagia karena ada keterbatasan ekonomi, setidaknya kita mendatangkan kebahagiaan Mm-mm. dengan dia punya tetangga yang baik kayak kita gitu. Insya Allah. Ya, mungkin belum ada Mbak Tak mau dilanjutkan ke bab selanjutnya atau bagaimana? Boleh, ini singkat aja sih ya, mungkin tidak panjang kita bahas Nah, karena sebenarnya intinya hanya sedikit gitu ya. Panjang di sini adalah dalil-dalilnya ya, mungkin tidak kita sampaikan semua juga. Jadi bab berikutnya adalah tentang al-ihsanu ilal khodami ya, tentang berbuat baik kepada khodim ya, atau kepada khodam atau kemudian kepada para pembantu ya. Anil Ma'ruri bin Suwaid ya. Qala ya, dari Ma'rur bin Suwaid ia berkata, ra'aitu Aba Dzaril Ghifari radhiyallahu anhu wa alaihi khulliqun wa ala ghulamihi khullaqun ya. Ketika kemudian ia melihat Abu Dzar Al-Ghifari yang berpakaian bagus dan demikian pula budaknya sama berpakaian bagus juga ya. Fasa'altuhu an dzalika, maka aku bertanya kepada Abu Dzar Al-Ghifari tentang hal itu. Faqala, kemudian Abu Dzar menjawab, inni sababtu rajulan fasyakani ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya pernah adu mulut dengan seseorang. Kemudian dia mengadukan saya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasul kemudian bersabda, ya, ayyartahu bi ummihi innaka amru innakamruun fika jahiliyah. Apakah engkau mencacinya dengan menyebut ibunya? Sungguh engkau adalah orang yang masih punya sifat jahiliyah. Kemudian Rasul juga bersabda, Inna ikhwanakum khawalukum. Sesungguhnya saudara-saudaramu lah pembantu-pembantumu itu. Ja'alahumullahu tahta aidikum. Allah telah menjadikan mereka di bawah penguasaanmu ya, atau di bawah kuasamu. Faman kana akhuhu tahta yadihi ya, maka barang siapa yang saudaranya ya, yang berarti saudaranya itu kembalinya adalah kepada para pembantu itu tadi ya, berada di bawah kuasaannya, falyut'imhu mimma ya'kulu, maka hendaklah ia memberikan makan dari apa-apa yang ia makan. Falyulbishu mimma yalbasu, dan berikanlah pakaian dari apa-apa yang ia pakai juga. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, dan janganlah membebankan pada mereka apa-apa yang tidak sanggup mereka kerjakan. Fa in kalaftumuhum ma yaghlibuhum, dan jika engkau memberikan apa yang tidak sanggup mereka kerjakan, fa'ainuhum, ya, maka bantulah mereka. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Jadi ini ceritanya, ya, cerita dari hadis ini nih, ketika kemudian Abu Dzar
itu bertemu dengan Ma'rur bin Suwaid itu, ya, di suatu pedesaan yang jaraknya dengan Madinah itu memang jauh, gitu ya. Kemudian Abu Dzar ini tadi ya menggunakan pakaian bagus dan pembantunya juga memakai pakaian yang bagus ya, bahkan pakaian yang sama dengan yang dia pakai. Kan Ma'rur ini bingung ya, kok begitu gitu ya. Biasanya kan beda ya penampilan antara tuan dengan pembantunya ya, majikan dengan budaknya misalnya begitu. Maka dia bertanya, kenapa? Karena itu tidak lazim. Lalu dijawablah oleh Abu Dzar ya, sebagaimana yang tadi dia sampaikan, bahwa ketika Rasulullah melihat dia saling mencaci dengan seseorang, maka Rasulullah itu kemudian menasihati mereka. Karena Rasul mendengar Abu Dzar ini mencaci maki orang itu dengan menyebut-nyebut ibunya. Ya, dia mengatakan, wahai anak dari perempuan non-Arab, wahai anak dari perempuan hitam, dan seterusnya. Maka Rasul kemudian menegaskan bahwa itu adalah perbuatan jahiliyah. Tapi ternyata wasiatnya Rasul tidak berhenti sampai di situ, ya, dilanjutkan pada konteks yang lain, yang mana sebentar, yang mana kemudian ini mengangkat derajat para pembantu. Jadi ketika kemudian kita memiliki pembantu, Rasulullah mengatakan sejatinya mereka itulah saudara-saudara. Ya. Kenapa? Karena mereka yang dekat dengan kita, ya, mereka yang membantu meringankan pekerjaan kita di rumah, mereka yang selalu ada untuk menolong kita dan seterusnya ya dalam keadaan susah senang kita. Keluarga sendiri di mana? Bisa jadi ada di sekitar kita, bisa jadi jauh ya, bisa di rantauan misalnya. Ya, memang akhirnya kan pembantu ini ya yang kemudian ada untuk kita. Ya. Maka Rasul di sini sedang mengangkat derajat para pembantu dengan mengatakan bahwa mereka lah sebenarnya saudara kita, gitu ya. Kemudian di bagian selanjutnya di hadis yang sama itu tadi ya dikatakan bagaimana sih kemudian perlakuan kita kepada saudara ya. Kalau kita bayangkan kan kalau sama saudara sendiri ya, sama saudara kandung itu kan kita baik gitu ya, berbagi apa yang kita punya satu makanan kadang kita potong dua, kita kasih dia. Kita mau beli makanan ingat saudara jadinya beli dua gitu kan ya. Maka seharusnya begitu juga pembantu. Apa yang kita makan itu juga yang mereka makan. Apa yang kita pakai, itu juga yang mereka pakai. Ya, apa yang kemudian kita bebankan ke mereka atau tugas-tugas yang mereka kerjakan, yang mereka bantu kita untuk menyelesaikan itu di rumah, adalah sesuatu yang bisa mereka kerjakan. Dan kalaupun mereka tidak mampu, maka kita harus bantu, kita tolong. Karena apa? Karena mereka saudara. Jadi sudah tidak zaman ya memperlakukan pembantu atau seperti yang kita kenal sekarang dengan istilah ART itu ya. Itu seperti memperlakukan budak di zaman jahiliyah. Kalau masih ada yang berlaku seperti itu, ya berarti dia terkategori orang yang jahil, orang yang memiliki karakter jahiliyah itu tadi. Saking pentingnya keberadaan pembantu. Di sini ada yang punya pembantu enggak? Atau ada pengalaman mungkin dulu kah, atau tetangganya kah, keluarganya kah punya pembantu? Kalau sih Pak dulu Bapak sih Mbak Ta mengerjakan harian gitu dan sifatnya tuh hanya cuci baju dan ini apa nyetrikain baju itu kayak laundry, cuman ke rumah dan enggak menetap sih Mbak Ta. Ya, yang lain ada nggak? Teman-teman mungkin ada yang pernah punya pembantu di sini Atau semuanya terkategori strong ya, mengerjakan semuanya semuanya sendiri. sendiri. Atau enggak kalau di sini Mbak Ta biasanya di laundry gitu. Kalau Ah, pakaian iya. dan pakaian. Kalau itu beda ya konteksnya ya. Kalau laundry itu kan Ijarah, konteksnya ijaroh kita dengan pihak laundry itu ya. Kalau di sini statusnya khadimat ya atau kemudian pembantu itu memang akotnya membantu kita di rumah ya. Mungkin tapi ada pendetilan apa-apa yang dibantu. Nah, Tata sendiri ya di rumah Ibu Tata itu ada khadimat yang sudah kerja di rumah itu ya, sudah kerja di rumah sejak Tata SD kelas 4 apa kelas 5 sampai sekarang. Bayangin ya, sampai Tata punya anak, sampai Ranti punya anak gitu ya. Khadimat itu masih di rumah.
Jadi kayak kita tuh sudah beneran menganggapnya udah kayak saudara sendiri ya, kayak keluarga sendiri, sudah kayak kakak Tata lah gitu ya. Walaupun kita manggilnya bibi gitu kan, kita manggil bibi, tapi kayak kayak keluarga, kayak saudara. Ya apa yang kemudian kita makan itu juga yang dia makan gitu. Walaupun kadang dia mungkin karena tidak cocok ya, tidak suka dengan mungkin makanan itu gitu ya, dia akhirnya masak sendiri makanan yang lain gitu ya. Apa yang kemudian kalau masalah pakaian sih memang agak berbeda ya, karena memang beliau sampai sekarang tidak siap untuk menutup aurat setiap saat gitu ya. Jadi pakaiannya pun tidak persis sama kayak kita, tapi ya tidak kemudian dibeda-bedakan gitu ya. Kalau kemudian masalah pekerjaan nih, itu bahkan sangat-sangat diringankan ya, apalagi saat ini beliau kondisinya sakit gitu kan ya, ada sakit, tapi disuruh pulang juga nggak mau. Bayangkan ya, sejak Tata SD kelas 5 itu sampai sekarang sudah berapa tahun itu ya? Itu sekitar tahun 2000 mungkin ya. Ya, sekitar tahun 2000, sudah 20-an tahun beliau itu di rumah Tata. Jadi kapan hari itu sempat mau diberhentikan sama ibu gitu kan, mau diberhentikan dengan alasan sakitnya itu. Kan kasihan kan, karena seringnya dia tuh sendirian gitu loh di rumah. Nanti kalau dia tiba-tiba kumat sakitnya atau tiba-tiba ngedrop pas nggak ada ibu bapak di rumah, siapa yang mau ngurusin? Jadi ibu ini niatnya tuh sebenarnya baik, mau memberhentikan itu karena memang kondisinya sakit, biar dirawat sama keluarganya di rumah. Dia nggak mau gitu, dia nggak mau kan sudah ngerasa ya hidupnya dia itu di rumah itu gitu kan ya. Dia pulang ke rumah ya dia mungkin tidak kenal lagi sama tetangga-tetangganya gitu kan ya. Terus keluarganya juga semua sudah berkeluarga karena kebetulan beliau ini tidak menikah ya, sampai sampai sekarang memang tidak mau menikah ya. Sampai kemudian akhirnya dia tetap di rumah. Ujung-ujungnya yang digosipin Ibu Tata. Kenapa digosipin? Gara-gara dianggap mempekerjakan orang yang sakit. Padahal ya Allah, saking saling menganggap keluarga ya. Ibu menganggap beliau keluarga, beliau menganggap kami ini keluarga gitu. Jadi udah senasib sepenanggungan. Kalaupun beliau tidak bisa kerja, ya wis Ibu Tata yang kerjakan. Nah, itu gambaran ya ketika akhirnya Tata mengkaji tentang ini, ya alhamdulillah berarti sudah benar gitu kan yang dikerjakan selama ini. Karena pada faktanya banyak sekali kan yang kita dengar nasib-nasib ART yang tidak seindah itu ya, yang benar-benar diperlakukan sebagaimana perbudakan zaman dulu, atau bahkan nggak tahu ya, Tata tuh termasuk yang sangat sedih ngelihat ada ART atau suster ya disebutnya kadang oleh orang-orang itu yang dipakein seragam itu loh. Itu mungkin seragam dari anunya ya, apa namanya? Kan ada Yayasan. kantornya dari yayasan anunya mereka ya untuk tenaga kerja gitu kan. Mereka dipakein seragam. Tapi dalam hati Tata ya, itu bisa jadi bertentangan dengan apa yang ada di dalam hadis ini. Ya, mereka dipakaikan pakaian yang berbeda sehingga kemanapun mereka pergi kan ketahuan mereka ini bukan bagian dari keluarga itu. Mereka ini kemudian bahkan dengan seragamnya itu ketahuan mereka itu adalah pembantu dan seterusnya. Ya mungkin masyarakat terbiasa dengan itu ya. Tapi akhirnya ketika kita kaitkan dengan apa yang ditemukan oleh apa namanya Ma'rur bin Suwaid tadi, ya menjadi sesuatu yang berbeda gitu ya, yang dipraktekkan oleh Abu Dzar al-Ghifari. Kadang juga Tata pernah menemukan fakta ya, rekan Ibu Tata yang waktu itu kebetulan kami pergi disupiri oleh supirnya rekan Ibu Tata gitu kan. Kalau kemudian kebiasaan di keluarga kami ya, siapapun yang nyupirin itu pokoknya kita makan, misalnya makan siang, makan malam gitu ya, makan bareng sudah, satu meja makan bareng. Ternyata kebiasaan di keluarganya rekan Ibu Tata itu, supir itu makan di tempat yang beda. Jadi misalnya sampai pakai 2 meja gitu loh, 2 meja. Jadi dia kita makan di sini, nanti supir itu makan di situ. Afwan, yang nyupirin itu bukan supirnya rekan Ibu Tata. Yang nyupirin itu supirnya Bapak Tata kebetulan waktu itu. Tapi ada rekan Ibu Tata. Nah, rekan Ibu Tata tuh nggak mau supir itu makan satu meja sama dia gitu kan. Terus akhirnya maksudnya Ibu Tata tuh ngajak supir itu ngomong, ya supir kami itu diajak ngomong, dimaklumkan dan benar-benar minta maaf gitu loh, karena memang kebiasaannya berbeda gitu kan ya, bahwa ini bukan karena Ibu Tata yang kemudian maunya begitu gitu ya, tapi karena memang temannya itu tidak terbiasa dan temannya ini termasuk orang yang dihormati lah kayak gitu ya. Jadi kemudian Ibu Tata ngerasa sangat tidak enak, tapi ya bagaimana gitu ya, sikonnya akhirnya berbeda, tidak seperti biasanya gitu ya. Jadi itu ya di antara beberapa adab-adab yang berkaitan dengan bagaimana kita memperlakukan pembantu ya.
Nah, bagaimana kalau kemudian dikatakan ya pemberian makanan, pemberian pakaian dan lain sebagainya, apakah harus sama persis ya? Misalnya kita beli jilbab berwarna merah, dia harus dikasih jilbab merah juga. Kita beli kerudung merek ini, dia harus pakai merek itu. Ternyata tidak ya, karena prinsip dari pemberian yang sama ya antara makan dan pakaian itu konsepnya adalah muasaah ya atau menghibur dengan pemberian, bukan di musa'awahnya ya, bukan di kesetaraan ya. Jadi tidak harus setara ya, tapi kemudian bagaimana mereka terhibur dengan pemberian yang kita berikan untuk mereka gitu ya. Nah, ini ada di dalam hadis yang lain ya, ketika Rasulullah menyampaikan sabdanya ya. Iza ata ahadakum khadimuhu bito'amihi. Apabila pembantu kalian datang kepada kalian, pada salah seorang di antara kalian dengan membawakan makananmu, fa in lam yujlishu ma'ahu, maka bila ia tidak mengajak pembantunya duduk bersama, fal yunawilhu lukmatan aw lukmataini, maka hendaknya ia mengulurkan padanya sesuap dua suap, au uklataini atau sepotong dua potong makanan. Fa innahu waliya ilajahu, kan sesungguhnya dialah yang mengolah makanan tersebut ya. Jadi kita memperlakukan mereka baik itu supaya mereka juga ridho ya, supaya mereka itu bahagia membantu kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya itu kan kerjaan kita ya, bahwa mereka sudah begitu baik hati meringankan beban kita, menolong kita gitu ya, walaupun di situ mereka dibayar istilahnya ya, ada ujrohnya di situ, tapi ya itu sudah sangat luar biasa ya, sangat luar biasa apa yang mereka lakukan. Nah, maka kalau kemudian hal-hal seperti ini dikerjakan gitu ya, nggak perlu tuh ada demo buruh itu ya, atau ada serikat pekerja rumah tangga menuntut hak gitu ya, menuntut UMR dan lain sebagainya. Karena ketika ini dikerjakan ya, Tata yakin bukan besaran nilai ujrohnya yang kemudian nanti dikejar oleh para khadimat itu, tapi kenyamanan, kebahagiaan ya, mereka juga tenang gitu kan dalam bekerja dan seterusnya. Walaupun kok dari besaran ujroh tentunya nanti kembali kepada aspek fikih ya, harus ada kejelasan, ketepatan dengan besaran tenaga yang mereka keluarkan dan seterusnya. Tapi kezoliman-kezoliman yang dilakukan oleh mustajir ya kepada ajirnya, yaitu pemilik rumah kepada khadimatnya ya, insya Allah tidak akan terjadi kalau syariat-syariat ini diamalkan. Ya. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Ya, silakan bagi teman-teman yang mau didiskusikan. Dulu kalau Siva tuh pernah baca itu sih, diingat banget waktu masih kayaknya di tahun-tahun ini Siva tuh nangis ngelihat bapak-bapak tuh gendut, dia makan sendirian dan ternyata dia supir. Ya Allah, itu sedih banget. Siva, Tatanya masih sedih kalau ingat momen supir Tata tadi makan sendiri. iya kata Siva, aduh, Siva waktu itu sampai meneteskan air mata bilang ke suami, kok sedih banget sih Siva ngeliatin, Iya, kayak ya Allah. tega banget Karena, gitu. karena biasa. Tata inget ya, supir Tata itu ya. Biasanya kalau diajak makan bareng itu kan kesempatan ya. Dia makan makan sesuatu yang di luar kebiasaan yang dia makan gitu. Jadi kita tuh pun menikmati ya momen, ya alhamdulillah dia tuh seneng gitu kan lewat diajak. Di satu momen itu ya Allah, tapi ngerasa bersalahnya sampai sekarang gitu ya. Ya Allah. Beneran sih itu ada ya, maksudnya yang punya punya habits atau punya budaya tuh kayak gitu gitu. Banyak, banyak. Nah, termasuk tadi yang rekan Ibu Tata itu ternyata memang di rumahnya kan khadimatnya itu membantu menyiapkan semua ya, termasuk masak, termasuk menyiapkan makanan, ngurus anaknya, ngurus rumah segala macam deh. Sampai kalau kita bisa bilang ya, andai mogok kerja khadimatnya, mungkin rumah itu udah hancur lebur. Karena yang tahu tuh semuanya tuh khadimatnya itu. Tapi ternyata bagaimana dia bersikap terhadap khadimatnya? Khadimatnya hanya boleh makan kalau dia sudah selesai makan sekeluarga. Nunggu kalau kemudian sudah selesai. Jadi pas dia makan tuh khadimatnya tuh kayak standby gitu loh di sekitar tempat mereka makan. Kalau misalnya butuh sesuatu biar gercep gitu kan, dibantu ini ambil itu. Nanti baru bisa makan ya. Saya baru bisa tenang makan khadimatnya itu kalau tuan rumahnya itu sudah selesai semua. Karena kalau enggak ya bakal dipanggil terus ya. Dalam hati ya Allah.
Jadi itu pilihan ada di tangan kita ya, mau memuliakan mereka, membahagiakan mereka, atau kita memperlakukan mereka seperti budak. Ya. Itu bagian dari mengamalkan sunnah-sunnah Rasul. Ya, dari Ahwati Villa ada yang mau menanyakan berkenaan dengan khodimat ini? Kalau statusnya Mbak Tak, kita teh punya baju sebenarnya masih bagus gitu ya. Nah, kita tuh kan acap kali bingung memberikan baju-baju yang ibaratnya tuh kita udah punya baju lagi, padahal baju kita tuh masih ada yang bagus, berniat untuk mengeluarkan baju yang lama. Nah, kalau kita itu berikan misalnya ke khodimat, itu gimana Mbak Tak? Iya, enggak apa-apa sebenarnya selama masih layak pakai ya. Kalau yang tadi kan pemberian yang sampai dikatakan merendahkan tetangga atau merendahkan orang lain yang kita berikan itu adalah sebenarnya kita sendiri tidak suka atau kemudian sebenarnya itu sesuatu yang tidak layak. Tapi kalau masalah suka tidak suka mungkin masalah selera ya. Karena kan bagi kita mungkin akhirnya sering-sering terjadi nih atau pernah terjadi mungkin ya kita beli ternyata nggak cocok di kita gitu kan ya malah jadi aneh terus akhirnya kita kasih ke orang itu bukan berarti kita memberikan sesuatu yang tidak kita suka selama memang dia masih layak dipakai dan mungkin memang cocok untuk orang itu gitu ya nggak masalah kayak misalnya baju bekas kita bahkan mungkin sudah kita pakai bertahun-tahun gitu ya tapi kondisinya masih bagus ya karena mungkin kita rawat dan lain sebagainya tidak masalah diberikan kepada khadimat. Tentu dengan menanyakan keridoannya ya, masalah nggak kemudian dikasih gitu. Tiba-tiba ada yang mau bertanya? Sepertinya belum ada Mbak Ta. Kita cukupkan mungkin ya, nanti bab baru tentang silaturahim kita bahas depan. Tapi ini mungkin singkat juga sih ya, karena sudah pernah dibahas sebelumnya. Nanti langsung semoga bisa 2 bab. Amin. Ya, jazakallahu khairan kasiran Mbak Ta untuk materi hari ini ya, Masya Allah tentang khadimat dan juga tetangga tadi tetangga yang paling karena sih gue juga maksudnya baru mengalami bertetangga yang benar-benar lepas dari orang tua tuh sekarang gitu. Jadi baru banget dan perlu banget ilmunya gitu ya. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan kasiran Mbak Ta untuk materi hari ini. Mudah-mudahan Allah balas segala kebaikan Mbak Ta, ilmu-ilmu Mbak Ta dengan banyak keberkahan. Dan juga Ahwati Villa, jazakumullah khairan kasiran untuk kehadirannya di pagi ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan untuk mengaplikasikan dari apa yang kita pelajari, berusaha menjadi sebaik-baiknya tetangga bagi tetangga kita, lalu jika kita memiliki khodimat, berusaha menjadi tuan yang baik bagi khodimat kita. Kita tutup pagi ini dengan istighfar, astagfirullahaladzim, 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 hamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan afwa dan afiat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ditutup ya, Watifillah. Mbak Ta, izin ditutup ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.